Beyond Time, bab 1353. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekosongan itu membentang tanpa batas, sunyi seperti kuburan. Ini masih cincin bintang ke-9. Namun kini, selain Desolate, tidak ada dewa terhormat lainnya yang tersisa. Di tempat yang dulunya berdiri pagoda hitam, bangunan raksasa, patung kertas, dan sungai ibu, kini hanya tersisa kekosongan. Menyadari hal ini, Su King berjalan menembus langit berbintang, menembus waktu itu sendiri, melangkah ke celah-celah yang retak di antara dimensi. Dengan berpedoman pada potongan kertas di telapak tangannya, dia maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah kaki, cahaya fajar bermekaran di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh, sedingin yang mampu membekukan kosmos, meresap ke dalam jalinan ruang waktu setelah kepergiannya, memadatkan bahkan riak terkecil di ruang angkasa. Tatapannya tenang namun mengandung kekuatan untuk memurnikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, menembus lapisan ruang waktu yang bergejolak. Hingga akhirnya terkunci pada koordinat yang hampir tak terlihat, yang hampir tak dapat dibedakan dari kehampaan itu sendiri. Aku menemukanmu. Tatapan mata Su King terfokus saat dia berbicara dengan lembut. Di sana, di dunia fana. Di dalam gedung sekolah kota itu, tumpukan gulungan kertas tertumpuk rapi. Dan tatapan Su King, melampaui ruang dan waktu, tertuju pada gulungan di bagian paling bawah. Gulungan ini kuno, bahannya biasa saja, sama sekali tidak istimewa, begitu menyatu dengan lingkungannya sehingga tampak tidak lebih dari sekadar benda biasa. Seandainya bukan karena serpihan di telapak tangan Su King dan hukum peraturan luar biasa yang dimilikinya, dia mungkin tidak akan pernah mendeteksi keberadaannya. Kau bersembunyi dengan baik, Dross. Suara Su King rendah, tanpa emosi. Dalam satu langkah, dia menghancurkan penghalang antara dunia dan turun ke gedung sekolah itu, berdiri di depan gulungan tersebut. Saat ia muncul, ia bertindak tanpa ragu-ragu, tangan kanannya terulur ke depan, jari-jarinya terentang, menggenggam bukan gulungan fisik itu tetapi konsep alam yang diwujudkannya. Saat tangannya menutup, raungan yang memekakkan telinga meletus, seperti robeknya rahim surga, menggema ke seluruh dunia. Gelombang kejut itu membuat semua makhluk hidup terkejut dan kebingungan. Dan gulungan itu melayang ke atas, tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sebuah lukisan. Sebuah lukisan yang menggambarkan bentangan istana surgawi yang tak terputus, dengan balok-balok berukir dan kasau yang dicat memancarkan keagungan abadi. Menara giok dan paviliun permata melayang di atas lautan awan, bermandikan cahaya fajar yang cemerlang dan uap yang membawa keberuntungan. Burung bangau terbang dengan anggun, dan para bidadari menari dengan keindahan yang memesona. Surga kebahagiaan. Namun surga ini tampak ternoda, diselimuti warna abu-abu kelam yang tak terhindarkan. Di bawah pengaruhnya, semua warna berubah menjadi kusam secara tidak wajar, seolah-olah lapuk dimakan waktu. Mata burung bangau tampak cekung, gerakan para gadis kaku seperti boneka, memancarkan keheningan buatan yang menyesakkan. Seluruh dunia yang dilukis tampak diselimuti oleh pembusukan yang tersembunyi dengan cermat dan mendalam. Dan di tengahnya, di atas lautan awan yang membeku dan megah, duduklah sesosok figur yang sangat besar. Sebuah patung kecil dari kertas. Dross, bukan lagi selembar kain datar, kini ia mengenakan jubah kekaisaran yang berhias, sama tak bernyawanya, dan mahkota manik-manik, menyerupai kaisar yang menggembung secara grotes, menggelikan namun menakutkan. Benang-benang takdir yang tak terhitung jumlahnya dan tembus pandang membentang dari setiap makhluk, setiap ubin, setiap gumpalan awan dalam lukisan itu, terhubung erat dengannya seperti sulur-sulur yang memberi makan. Saat tatapan Su King tertuju padanya, mata patung kertas raksasa itu langsung terbuka. Cahaya merah menyala terpancar dari pupil matanya saat ia menatap balik Su King melalui lukisan itu. Su King, ekspresi Dross menjadi gelap, pikirannya kacau. Ia mengetahui ikatan karmanya dengan Su King, tetapi menurut kemahatauannya, ia tidak pernah percaya Su King dapat menemukannya. Penyembunyiannya sempurna, kecuali jika Desolate benar-benar terbangun, ia yakin tidak seorang pun dapat mendeteksinya.
Bahkan serpihan kertas di tangan Suking pun tak berarti apa-apa, semua wujudnya telah lama terpisah dari tubuh utamanya di tingkat karma. Ini seharusnya tidak mungkin. Pikiran Dross berkecamuk, yang paling mengganggunya adalah keadaannya saat ini. Ini adalah waktu yang paling buruk. Dengan waktu yang cukup, ia yakin dapat memulihkan status dewa yang terhormat. Dan dengan kenangan akan tali pusar dewa yang Maha Esa, kepercayaan dirinya untuk naik melalui tali pusar itu telah tumbuh. Namun, semua rencananya berantakan saat Suking muncul. Seperti yang kuduga, pangkatmu telah turun. Kau bukan lagi dewa yang terhormat. Saat ekspresi Dross berubah, Suking melangkah masuk ke dalam lukisan itu. Begitu dia melewati batas, surga palsu itu bergetar seperti cermin yang diam karena dihantam batu besar. Selaput abu-abu yang mematikan itu bergelombang hebat, berusaha mengusirnya. Para bidadari ilahi yang kaku, bangau, dan binatang roh, seperti boneka yang diaktifkan, menyerang Suking dengan seringai mengerikan, memenuhi langit. Mereka bukanlah entitas fisik, melainkan kutukan dan kebencian yang bermanifestasi sebagai aturan lukisan tersebut. Sentuhan tunggal akan mengikis jiwa dan menodai asal-muasalnya. Wajah Suking tetap tanpa ekspresi. Benang-benang hukum ordonansi miliknya, hitam dan putih, berputar di sekelilingnya, memancar keluar berlapis-lapis seperti gelombang apokaliptik. Saat mereka lewat, boneka-boneka yang dicat itu hancur berantakan seperti kertas yang diterpa badai, luluh lantak tanpa suara sedikit pun. Selaput abu-abu itu meraung dengan jeritan yang menusuk jiwa, melengkung secara mengerikan di bawah gempuran monokrom, warnanya dengan cepat memudar. Suking mengabaikan semua rintangan. Dengan satu langkah, dia melintasi lautan awan yang membeku dan muncul tepat di hadapan kaisar kertas yang membengkak, Dross. Tangan kanannya terangkat, lalu turun membentuk pukulan. Badai hitam putih yang mengelilinginya menerjang dengan kekuatan dahsyat, menghantam dada Dross yang terdistorsi dan berbalut jubah kekaisaran. Di tempat badai berlalu, ruang angkasa tidak hanya hancur berkeping-keping, tetapi juga musnah secara konseptual. Waktu, warna, bentuk, aturan, setiap elemen yang membentuk dunia lukisan palsu ini hancur berkeping-keping di bawah badai, kembali menjadi ketiadaan. Lalu, cahaya itu mengenai jubah kekaisaran Dross yang setipis kertas. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya keheningan kehancuran universal. Berpusat pada kepalan tangan Suking, tubuh kekaisaran Dross yang membengkak ambruk ke dalam seperti istana pasir yang tersedot ke dalam lubang hitam. Jubah-jubah berhias itu hancur menjadi abu, mahkota berhiaskan manik-manik lenyap tanpa jejak, dan kekuatan ilahi yang mengisinya menguap seketika. Tubuhnya hancur berkeping-keping, berserakan seperti uang kertas ke segala arah. Namun, serangan balasan segera menyusul. Uang kertas yang berserakan tiba-tiba menyatu membentuk kepala kertas raksasa, mulutnya menganga lebar saat ia menerkam untuk melahap Suking. Benang-benang takdir yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari kepala kertas itu, menjalin menjadi sungai takdir yang melingkari Suking. Kekuatan dewa tertinggi meledak pada saat itu juga. Namun ekspresi Suking tetap tidak berubah. Kepalan tangannya yang terangkat tidak goyah saat kekosongan di belakangnya bergejolak dan versi kedua dirinya muncul. Setelah melahap planet asal primordial, kultivasi Suking telah mencapai puncak alam dewa tertinggi, dan sekarang dia memiliki dua tubuh sejati. Seperti bintang kembar, tubuh kedua ini, yang lahir dari planet hitam, muncul secara tiba-tiba dan melayangkan pukulan yang identik. Mesin itu bertabrakan langsung dengan kepala mesin pencetak kertas yang datang. Sebuah kekuatan dahsyat meletus pada saat benturan terjadi. Deru yang memekakkan telinga itu membawa kekuatan penghancur, menyebar ke segala arah. Seluruh dunia yang dilukis itu hancur seketika. Istana-istana surgawi berubah menjadi bubuk putih keabu-abuan, lautan awan yang membeku menguap, dan para bidadari ilahi serta burung bangau terkelupas seperti lukisan dinding yang memudar. Kemegahan yang mematikan itu lenyap menjadi kehampaan yang meluas dengan cepat. Wujud Dross bergetar dan hancur sekali lagi, uang kertasnya berserakan tak beraturan. Adapun benang-benang takdir yang tak terhitung jumlahnya yang menjerat Suking, semuanya putus seperti jaring laba-laba yang hancur di bawah pukulan ini, lenyap menjadi ketiadaan. Kemudian, planet putih Suking mengambil alih. Dia melangkah maju tanpa ragu dan melayangkan pukulan lagi. Namun pada saat itu, terjadi anomali. Saat dunia yang dilukis itu runtuh sepenuhnya,
ia mengembun menjadi setetes tinta, begitu kental dengan pembusukan dan kebencian sehingga hampir padat. Tinta ini tidak menyerang Su Qing. Sebaliknya, seolah hidup, tinta itu langsung menyelimuti salah satu serpihan kertas Dross yang berserakan. Memanfaatkan momen terakhir kekacauan saat aturan dunia yang dilukis hancur, ia menggunakan seni melarikan diri yang mengerikan, membakar asal-usulnya, mengabaikan segala konsekuensi untuk menembus kehampaan dan melarikan diri. Kecepatannya melampaui perkiraan. Pukulan Su Qing mengenai udara kosong. Sambil menyipitkan mata, dia berdiri di tengah reruntuhan kerajaan lukisan yang telah musnah. Tatapannya dingin saat dia mengamati arah di mana tinta itu menghilang. Hanya tersisa jejak samar tinta busuk dan bubur kertas tengik. Perlahan, dia menarik kembali tinjunya. Namun, niat membunuh di pupil matanya semakin tajam dan dalam. "Seberapa jauh kamu bisa berlari?" Suara tenang Su Qing bergema di kehampaan, cukup dingin untuk membekukan tulang. Lalu dia melangkah maju, meninggalkan reruntuhan alam yang dilukis di belakangnya, dan sekali lagi menyatu ke dalam kehampaan yang tak berujung. Mengikuti jejak kehancuran dan kebencian yang hampir hilang, namun tetap terkunci rapat itu, dia mengejar dalam diam. Perburuan ini akan melekat seperti belatung pada tulang, dan hanya akan berakhir dengan kematian. Waktu tidak memiliki arti dalam pengejaran antara Su Qing dan Dross ini. Keduanya dapat melintasi waktu, memasuki dimensi yang berbeda di berbagai era, tidak hanya bergerak maju, namun juga mundur. Akhirnya, di bawah pengejaran dan serangan tanpa henti dari Su Qing, Dross, yang terdesak hingga ke titik terendah, memilih untuk berpecah belah. Ia terpecah menjadi jutaan, bahkan miliaran klon, yang tersebar di berbagai waktu dan ruang. Inilah metode bertahan hidupnya. Masing-masing dari klonnya yang hampir tak terbatas dapat menjadi wujud aslinya. Selama satu klon bertahan hidup, ia tidak akan mati. Dan jika diberi cukup waktu, setiap klon tunggal dapat memulihkan dirinya sendiri ke status dewa yang terhormat. Setelah dipulihkan, semua klon lainnya akan berubah menjadi abu, hanya menyisakan satu wujud asli. Namun, metode ini memiliki kelemahan, meskipun klon memperoleh keuntungan dalam jumlah dan cakupan, budidaya mereka tidak dapat menandingi yang asli. Pada levelnya saat ini, penggunaan teknik ini berarti klon-klonnya tidak lagi berada di alam dewa yang maha kuasa, tetapi telah jatuh ke alam dewa sejati. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, bagi Dross, ini adalah satu-satunya cara untuk mengulur waktu. Menghadapi teknik ilahi ini, respons Su Qing juga berupa perpecahan. Awalnya, rangkaian hukum ordonansi yang ia buat menyatu menjadi satu, namun sekarang, ia harus menyebarkannya kembali. Namun, seperti teknik Dross, ini juga memiliki kelemahan, klon-klon yang tersebar tidak dapat mempertahankan kultivasi aslinya, semuanya berubah menjadi dewa musim panas. Dengan demikian, perburuan ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu lintas waktu dan dimensi, melainkan tak terbatas melawan tak terbatas. Kerajaan yang mengaum, udara dipenuhi bau karat, debu batu bara, dan minyak murahan. Di kejauhan, pipa-pipa uap raksasa melilit seperti ular baja, mengeluarkan kepulan uap putih yang memscorching di antara struktur-struktur menjulang tinggi yang menembus awan. Bunyi gemuruh yang memekakkan telinga dari roda gigi yang saling terkait membentuk elegi yang tak henti-hentinya menggelegar. Ini adalah dunia kecil, dunia tanpa kultivator. Dan kini, sesosok berdiri di bawah bayang-bayang jembatan besi yang tinggi di dalam kota metropolitan baja ini. Rambutnya yang hitam dan ungu tampak sangat kontras dengan kotoran berminyak yang mengelilinginya. Itu adalah Su Qing. Tatapannya menembus kepulan uap dan roda gila yang berputar, tertuju pada anomali kecil di dalam mesin perbedaan yang sangat besar. Di sana, di tengah miliaran roda gigi kuningan kecil yang berputar dan berbelit-belit, menghitung setiap tarikan napas kota baja ini, di tepi salah satu roda gigi terdapat lapisan residu putih yang hampir tak terlihat. Ia bergerak dengan kelancaran yang tidak wajar, membawa kelenturan yang menyeramkan yang melampaui sekadar mesin. Saat melihat jejak putih itu, kilatan dingin muncul di mata Su Qing. Seperti hantu tanpa bobot yang tak terlihat oleh para penjaga yang berpatroli, dia melangkah diam-diam meninggalkan jembatan. Setelah menyentuh wadah besar mesin perbedaan itu, dia mengusap permukaannya yang dingin dan halus dengan jarinya, membuat lubang yang cukup lebar untuk ujung jari. Kemudian,
dia mengambil setetes minyak hitam yang terwujud dari ketetapannya dan membiarkannya jatuh tepat melalui lubang tersebut. Mendesis, terdengar suara yang begitu samar namun cukup tajam untuk menembus riuh rendah baja. Peralatan berjas putih itu tiba-tiba berhenti. Debu yang menyelimutinya bergetar hebat, berusaha melarikan diri, tetapi minyak hitam itu menempel seperti belatung pada tulang, langsung menyelimuti dan meresapinya. Terperangkap dalam kegelapan yang kental, residu putih itu menggeliat seperti serangga yang terjebak dalam getah. Perjuangannya semakin melemah seiring putaran roda gigi menjadi berat, mengeluarkan bunyi klik yang menyakitkan. Akhirnya, riak perlawanan terakhir mereda. Roda gigi berhenti sepenuhnya, permukaannya kini tanpa jejak putih sedikit pun. Hanya tersisa rintihan ilahi yang hampir tak terdengar, tenggelam sepenuhnya oleh deru minyak dan uap. Di luar, Su Qing menarik jarinya. Logam di sekitar lubang itu memperbaiki dirinya sendiri tanpa celah. Dia berbalik dan menghilang ke dalam uap, hanya menyisakan suara gemuruh mesin pembeda yang kembali terdengar. Kuburan sunyi di kedalaman jurang. Kegelapan mutlak dan air laut tak berujung menelan segalanya. Ini adalah jurang yang terbengkalai di antara cincin bintang yang naik dan turun. Su Qing melayang di perairan yang membeku, kakinya bertumpu pada reruntuhan kapal kuno yang lapuk, sisa-sisa kerangka raksasa yang tertidur di dasar laut. Waktu seolah membeku di sini. Hanya sesekali cahaya biru dingin dari makhluk laut dalam yang menerangi ukiran yang melengkung dan artefak yang tersebar di dalam lambung kapal. Tatapan Su Qing menyapu reruntuhan saat dia melangkah masuk. Targetnya terletak di ruang kapten. Sebuah peta navigasi dari kulit domba yang setengah tergulung, terlupakan di sudut meja kayu ek. Menguning dan compang camping di bagian tepinya, kain itu tampak kuno dan tak bernyawa seperti kapal yang tenggelam. Namun dalam kegelapan, tinta yang menandai terumbu karang dan jalur pendakian tampak menggeliat secara tidak wajar, seperti pembuluh darah yang hidup. Saat Su Qing mendekat, grafik itu tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu ia meleleh, berusaha melarikan diri. Terlambat, tangan kanan Su Qing terangkat dengan cepat, melemparkan tongkat besi dengan kekuatan 1000 kali lipat. Seperti belati tumpul yang menusuk kayu lapuk, tongkat itu menancap pada peta yang setengah tergulung, menancapkannya tanpa ampun ke dinding kayu ek yang tebal. Wajah mengerikan yang terbentuk dari garis-garis tinta menonjol dari perkamen, mulutnya terentang dalam jeritan tanpa suara saat fitur-fiturnya berputar dan gemetar dalam penderitaan dan teror yang luar biasa. Air laut yang bercampur dengan hukum tata tertib Su Qing merembes melalui lubang dan celah berkarat pada paku, merusak serat-serat peta tersebut. Wajah yang diselimuti tinta itu bergetar hebat. Pulau-pulau larut menjadi bercak-bercak kabur, garis-garis rute menggeliat seperti cacing tanah yang tenggelam sebelum akhirnya putus. Pada akhirnya, hanya tersisa noda keruh, yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan abadi jurang maut. Tanpa ekspresi, Su Qing berbalik dan meninggalkan peti mati yang tenggelam ini, kembali ke keheningan abadi laut dalam. Puncak abadi lautan awan. Kabut spiritual melayang di antara lautan awan. Sebuah puncak yang berdiri sendiri mengambang di tengah lautan awan setinggi ratusan ribu kaki, selalu diselimuti ki halus seperti tirai yang mengalir. Burung bangau berkicau merdu, bunga-bunga eksotis bermekaran, paviliun giok tampak samar-samar menembus kabut. Inilah kuil Dao murni dan tenang, surga legendaris di cincin bintang yang menurun, yang diimpikan oleh banyak kultivator untuk dimasuki. Kini, di bawah langit cerah dan angin surgawi, Su Qing berdiri di puncak yang terpencil itu. Jubah hitamnya berkibar tajam diterpa angin kencang, rambut ungunya berputar-putar seperti awan badai yang mengancam menelan sinar matahari, sebuah kehadiran yang sumbang dan menyeramkan di tengah aura keabadian. Tatapan dinginnya menembus kabut yang melayang di bawah, tertuju pada sebuah kuil Taois di dalam surga ini. Jauh di dalam, di ruang meditasi terpencil yang dipenuhi segel, tersimpan 3 jimat bercahaya harta karun milik penjaga surga yang agung. Material mereka bukanlah logam maupun giok, melainkan memancarkan cahaya spiritual yang samar. Di salah satu sudut jimat, goresan rune yang hampir tak terlihat memiliki semburat abu-abu seperti hantu. Fokus Su Qing tertuju pada tanda ini. Kini ia bersembunyi dengan lebih cerdik, terselubung di dalam aturan-aturan itu sendiri. Hanya hukum dunia ini yang dapat menghancurkannya. Begitu dia mengunci target, Su Qing melangkah turun dari puncak. Lautan awan bergejolak di bawah kakinya, mengeras menjadi jalan setapak saat ia melintasi ruang angkasa dalam sekejap.
tiba di depan pintu giok yang tertutup rapat di ruangan itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengabaikan berbagai batasan rumit yang terbentang di pintu itu, dia melangkah melewatinya dengan mudah seolah-olah melewati tirai air. Ruangan rahasia itu dipenuhi dengan aroma cendana yang samar, energi spiritualnya begitu pekat sehingga hampir mengembun menjadi bentuk cair. Tanpa ragu sedikit pun, Su Qing mengangkat jari telunjuk kanannya. Setitik cahaya gelap berkedip di ujungnya, sekecil ujung jarum namun memancarkan aura destruktif yang cukup kuat untuk mengacaukan energi spiritual ruangan itu, memaksanya untuk mundur. Dengan kilatan cahaya, petir itu tidak mengenai jimat itu sendiri, melainkan mengganggu medan spiritual tak terlihat di atas ruangan. Seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang, petir itu mengganggu hukum pemanggilan petir. Boom, crack, tanpa peringatan, pilar guntur putih menyala, setebal pilar surgawi, menerobos kubah observatorium, mengabaikan semua batasan pertahanan. Membawa murka agung dari langit, ia menghantam dengan ketepatan yang luar biasa pada jimat penjaga yang diabadikan di altar tertinggi. Lebih tepatnya, ia mengenai rune pucat dan menyimpang di atasnya. Waktu seolah membeku sesaat. Sesaat kemudian, jimat bercahaya itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Langsung hangus, gosong, dan hancur berkeping-keping. Serpihan kertas yang terbakar tak terhitung jumlahnya berserakan seperti ngengat api yang terkejut, berusaha mati-matian melarikan diri dari kehancuran akibat petir yang dipenuhi energi yang. Di dalam ruang sempit itu, mereka berterbangan dan menabrak dinding tanpa harapan, berusaha melarikan diri. Di tengah kepulan asap, wajah Dross muncul dan menghilang dari pandangan, berkerut kesakitan saat ia meraung ke arah Su Qing. Su Qing, aku mengutukmu. Su Qing menyaksikan dengan dingin saat wajah itu lenyap, setiap serpihan jimat berubah menjadi abu hitam berkilauan yang melayang jatuh ke lantai batu yang dingin. Aroma cendana yang tadinya memenuhi ruangan kini sepenuhnya digantikan oleh bau menyengat reruntuhan yang hangus, hanya menyisakan keheningan mencekam dan kehancuran setelah guntur berlalu. Su Qing menarik jarinya, cahaya gelap di ujung jarinya padam. Tanpa melirik abu itu sedikit pun, dia berbalik dan menghilang ke dalam udara ruangan yang pengap. Barulah kemudian formasi-formasi di observatorium yang waspada itu bereaksi, menghancurkan ketenangan gunung tersebut. Pembunuhan demi pembunuhan, pemusnahan demi pemusnahan. Beberapa dunia berguncang hebat, yang lain menemui ajalnya dalam keheningan. Namun, kematian adalah satu-satunya takdir yang mereka bagi bersama. Perpecahan yang dilakukan Dross tidak memberinya waktu, sebaliknya, perpecahan itu menjadi benang terakhir dari takdirnya yang suram. Hal ini sebagian disebabkan oleh kondisinya sendiri yang melemah, tetapi lebih lagi karena peraturan Su Qing. Dengan kata lain, hukum peraturan Su Qing sangat efektif melawan otoritas ilahi Dross. Maka, setelah 3 bulan berlalu di alam fana, di dalam kehampaan berbintang yang tak berujung, fragmen terakhir, yang tersembunyi di dalam bayangan dingin batu lapuk di dunia kecil yang terpencil, disalakan oleh jentikan jari Su Qing, percikan api hitam putih. Saat potongan kayu itu melengkung, menghitam, dan akhirnya lenyap menjadi kepulan asap yang tak berarti. Di seluruh alam dan dimensi yang pernah ternoda oleh tanda-tanda jimat pucat itu, kehampaan seolah bergema dengan ratapan terakhir yang menyayat hati, tumpang tindih jutaan kali, namun berasal dari inti satu jiwa. Jeritan itu membawa siksaan yang hancur dari kerajaan yang mengaum, keputusasaan yang mengerikan dari kedalaman jurang, teror surga yang musnah oleh sambaran petir. Dan setiap bentuk penderitaan dan kengerian lainnya yang dialami di berbagai dunia yang telah hancur. Itu adalah eksekusi dengan skala yang tak terbayangkan, kematian perlahan-lahan dengan skala kosmik. Kini, Su Qing berdiri di kehampaan tempat sisa terakhir telah lenyap, kakinya menapak di atas batu lapuk yang tak berarti itu, 9 lentera api ungu menyala di sekelilingnya. Ini bukanlah mata dewa yang mulia seperti sebelumnya, melainkan api pelacak sumber yang ditempa dari diri Dross yang terpecah selama perburuan. Dalam pancaran cahaya itu, ekspresi Su Qing tetap tidak berubah sama sekali, seolah-olah tindakannya hanya membersihkan debu dari lengan bajunya. Dia hanya sedikit mengangkat pandangannya, tetapi niat membunuh yang mengerikan di pupil ungu gelapnya tidak memudar, malah semakin menguat. Dia jelas melihatnya, sekarang, di sumber jutaan jeritan yang saling tumpang tindih itu, jauh di dalam arus kacau dimensi tak terbatas. Sebuah lorong, yang tidak lagi tersembunyi sempurna setelah kehancuran semua avatar dan lumpuhnya kesadaran intinya, telah terungkap.
Menarik, Su Qing bergumam, memanggil lentera perunggu di depannya dengan lambaian tangan. Dia melangkah maju. Itu adalah lorong tersembunyi. Dross, yang sangat lemah dan mendekati ajalnya, telah berubah menjadi wajah raksasa, melesat melalui terowongan dengan panik. Ia merasa takut. Dengan kerajaannya yang telah jatuh dan kematian yang mengintai, ia dapat merasakan kedatangannya. Masih ada harapan. Bagian ini tertinggal ketika aku merencanakan sesuatu melawan Wanggu di masa lalu. Ujungnya mengarah ke masa depan cincin bintang bumi yang agung. Dari sana, aku masih bisa membeli cukup waktu. Dross berakselerasi. Bahkan dalam wujud dewa sejatinya saat ini, ia mencapai ujung lorong dalam sekejap. Di sana, seekor anjing laut yang seperti cermin sedang menunggu. Melalui itu, ia bisa melihat sosok gemuk yang panik di sisi lain. Tanpa menghiraukan apapun, mata emas Dross berkilat saat wajahnya yang besar menerkam anjing laut itu. Saat disentuh, segel itu bergetar hebat, retakan-retakan seperti jaring laba-laba menyebar di permukaannya dalam sekejap mata. Dari sisi lain, orang dapat dengan jelas melihat permukaan segel itu menonjol keluar, seolah-olah kejahatan yang tak terkatakan menekan membran tersebut, sangat ingin membebaskan diri. Harapan ada tepat di hadapanku. Di dalam lorong itu, Dross meraung, mengerahkan seluruh kekuatannya. Baginya, segel ini setipis kertas, menembusnya akan sangat mudah. Fokus sebenarnya adalah mengumpulkan kekuatan yang tersisa untuk melarikan diri begitu ia muncul. Namun tepat saat benda itu hendak menyentuh segel, di luar anjing laut itu, di depan sosok gemuk yang ketakutan itu, pusaran cahaya bintang tiba-tiba muncul. Dari dalam, sebuah jari tunggal yang terbuat dari cahaya bintang menjulur dan ditekan langsung ke segelnya. Dengan sentuhan itu, aura milik dewa musim panas turun seperti kehendak surgawi, menghantam dahi wajah yang menggembung itu. Dross bergidik, raungannya berubah menjadi jeritan saat auranya hancur seketika. Seorang dewa musim panas. Bagaimana mungkin ada dewa musim panas di sana, dan bukan dewa musim panas biasa pula? Darah suci menyembur dari mulutnya saat wajahnya layu dan mengerut. Ia berjuang, tetapi dalam keadaannya saat ini, perlawanan sia-sia melawan jari itu. Setelah hanya bernapas selama 3 kali, ia terlempar kembali dengan cepat, terpental dari anjing laut. Tepat ketika ia mengumpulkan kekuatannya untuk mencoba lagi. Ketakutan yang membekukan, begitu dalam hingga membekukan jiwanya, merayap dari belakang. Ia menyatu menjadi sebuah tangan yang mencengkeram kepalanya dengan cengkeraman yang tak terputus. Aku menemukanmu. Jiwa Dross gemetar saat kekuatan dimensional hukum ordonansi menyerbu, menyelimuti segel tersebut. Sosok Su Qing muncul di dalam lorong tersebut. Sambil mengangkat Dross tinggi-tinggi dengan satu tangan, 9 lentera api ungu melayang di sekelilingnya. Dia mengalihkan pandangannya ke segel cermin yang coba ditembus oleh mangsanya. Di bawah pengaruh cahaya bintang dari sisi lain, retakan pada segel itu tampak membaik. Setelah mengamatinya, Su Qing menyipitkan mata dan melangkah maju. Dengan setiap langkah, anjing laut itu gemetar hebat, bergelombang seolah-olah tertekan hingga batas kemampuannya hanya karena kedatangannya. Di balik segel itu, cahaya bintang yang menerpa mulai memudar, seolah-olah cobaan itu akan segera berakhir. Tapi kemudian, pusaran cahaya bintang itu tiba-tiba berhenti. Gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyatu di dalamnya, termanifestasi sebagai sepasang mata dingin yang menusuk. Berhenti. Sebuah suara tenang bergema dari pusaran, menembus segel tersebut. Su Qing berhenti di tepi segel dan mendongak, pandangannya pertama-tama menyapu sosok gemuk itu sebelum tertuju pada mata bercahaya bintang di dalam pusaran. Dalam pandangan itu, dia melihat seorang kultivator berambut putih yang memancarkan niat membunuh yang luar biasa dan yang kultivasinya telah mencapai tingkat abadi musim panas. Menarik, selama 3 bulan aku memburu Dross, membasmi sejuta avatarnya, namun tidak pernah menyadari bahwa wujud aslinya telah lama mempersiapkan pelarian ke alam lain. Yang lebih menarik lagi, di sini, saya bertemu seseorang yang terasa seperti jiwa yang sejiwa. Su Qing berbicara dengan tenang, lalu berbalik, menyeret Dross bersamanya saat ia mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak memaksa masuk, itu bukan dunianya. Namun setelah beberapa langkah, suaranya terdengar kembali. Nama keluarga saya adalah Su. Nama keluarga saya adalah Wang. Dari balik segel cermin terdengar jawaban.